Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisya'ni wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, para tabi'in, itba, dan kepada kita semua selaku umatnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atul udma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga ibu-ibu majelis ta'lim Baitur Rahim senantiasa mendapatkan rahmat, karunia, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. 2 bulan gak ketemu ya? Alhamdulillah, pada kesempatan di tanggal 16 Rabiul Akhir ya, 1446 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2024, atas izinnya Allah, atas kuasanya Allah, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu sebagai salah satu kewajiban kita sebagai orang yang mengaku Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Pada kesempatan ini juga kita nggak kerasa ngitung bulan Ramadan itu tinggal 4 bulan 14 hari ya. Jadi 4 bulan 14 hari lagi gitu kan, atau 13 hari lagi. Dan ini nggak kerasa. Mungkin ibu-ibu panitia di sini sudah punya program Ramadan. Karena setelah Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rajab, nih Rajab nanti, terus Sa'ban, baru Ramadan ya. Tapi sekarang kita tidak akan membahas tentang Ramadan karena masih ayat Rajaban. Kita akan membahas tentang dosamu bukan akhir segalanya. Ini tema ini diangkat, Bu, ketika saya melihat pemandangan melalui beberapa postingan TikTok dan postingan Instagram serta Facebook dari kajian Ustadz Hanan Ataki, di mana di sana banyak para remaja, para gadis, para janda, para ibu-ibu, para pengantin baru, dan yang sudah bari berkumpul di sana dengan mengemukakan banyak curhatan-curhatan. Nah, di antara banyak curhatan itu rata-rata mereka itu menyesali dengan masa lalu atau perbuatan yang saat ini masih dikerjakan berupa dosa dan dosa gitu. Nah, mungkin sepertinya ini tema yang mesti diangkat. Tapi bukan berarti saya nuduh ibu punya dosa yang segitu banyak gitu ya. Kecuali kalau ibu mau mengakuinya sendiri. Kalau saya sendiri sih mengakui banyak sekali dosa kepada Allah itu. Karena masih banyak perintah yang Allah sudah tetapkan, saya belum tahu semuanya. Dan banyak larangan-larangan yang Allah tetapkan, tapi saya belum tahu semuanya. Kalaupun ada perintah dan larangan yang sudah saya tahu, itu belum maksimal menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi merasa diri hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah. Terkadang setan itu senantiasa masuk membisikkan ke dalam dada kita itu,
ungkapan-ungkapan yang memojokkan kita, bahkan kita nggak perlu bertobat kepada Allah. Kalaupun kita minta ampun kepada Allah, besok lusa juga atau nanti juga kita maksiat lagi. Ngapain minta ampun, malu-maluin diri aja kan gitu. Setan kan gitu maunya. Sehingga akhirnya kita jadi nanti aja istighfarnya, nanti aja tobatnya kalau sudah pensiun, kalau sudah tidak bekerja, kalau sudah nini-nini, kalau sudah aki-aki. Padahal yang namanya kematian itu tidak mengenal yang namanya muda atau tua. Begitu ibu-ibunya. Nah, oleh karena itu saya juga ya beruntung sekali ya ada kajian Ustaz Dahlan Ataki. Meskipun sebagian kecil ada yang nyinyir terhadap kajiannya itu, kok di hotel kok berbayar gitu kan. Beda Bu, psikis setiap orang tuh beda. Ada yang dia itu sudah malu ke masjid itu. Banyak orang yang hampir putus asa terhadap dosa yang telah dia lakukan sehingga akhirnya baiklah kagok dosa weh gitu. Nah, di sini pun kalau ibu tidak mengalami hal tersebut, bisa jadi ada teman ibu, ada saudara ibu, ada keluarga ibu yang mengalami keputusasaan di dalam menggapai rahmat dan ampunan Allah. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi penyampai kebaikan untuk ibu nanti disampaikan lagi kepada yang sedang mengalami masa-masa yang betul-betul ripuh gitu Bu, krisis mereka itu. Ya. Nah, ini dosamu bukan akhir segalanya. Di sini ada sebuah pesan awal. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Namun Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa pintu ampunannya selalu terbuka. Tema ini mengingatkan kita bahwa dosa bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal bagi tobat yang ikhlas. Nah ini Bu, kita buka sebuah pesan dari Allah, surah Az-Zumar ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Surat Az-Zumar ayat ke-53. Ini Bu, di sini ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia teladan, manusia terhebat, manusia termulia, manusia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad SAW, agar beliau menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah itu yang maha pengampun. Sebesar apapun dosa yang telah diperbuat oleh hamba, itu tidak akan bisa mengalahkan rahmat dan ampunan Allah yang maha besar. Allah itu yang maha penyayang dan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap siapa? Hambanya yang beriman. Maka di Al-Quran itu hamba-hamba yang beriman senantiasa disapa.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diperintahkan puasa. Jadi orang-orang yang beriman itu golongan yang senantiasa disapa oleh Allah. Maka Allah mengampuni segala dosa yang telah terlanjur mereka kerjakan seperti meninggalkan perintahnya. Ibu merasa nggak ketika dulu masih gadis, awal haid, sholat masih terlewat, ketika orang tua ngasih nasihat, kita memalingkan wajah, bahkan mengatakan cis atau atau kepada orang tua kita. Terus dengan lawan jenis, pegangan tangan, sirih kaleng. Ya kalau yang enggak ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Gitu kan? Kan itu meninggalkan perintahnya dan mengerjakan larangannya. Yang seharusnya tutup aurat dengan rapi, tetapi kita memperlihatkan aurat kita di hadapan yang bukan mahramnya. Kan itu tuh melaksanakan melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah kan itu. Apabila benar-benar taubat dari kesalahan mereka, Allah akan ampuni semuanya. Begitu Ibu ya. Nah, sehingga akhirnya banyak orang merasa bahwa dosa-dosa mereka terlalu besar untuk diampuni Allah. Ya gitu. Apakah mungkin Allah mengampuni dosa saya? Gitu. Ada seorang perempuan yang pernah terlibat dengan perzinahan, bahkan pernah dengan aborsinya, gitu kan. Pergaulan bebas remaja dan lain sebagainya. Sehingga dia merasa apa benar gitu Allah akan mengampuni dosa yang begitu menjijikan dan biadab ini kan gitu. Sehingga mereka putus asa dari rahmat dan kasih sayangnya. Banyak yang kayak begitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Saya udah terlanjur banyak dosa. Dunia terasa gelap karena mereka mengabaikan ajaran agama dan menjauh dari petunjuk Allah. Gelap. Ibu beruntung mau ngaji lagi kan itu. Tapi belum tentu orang-orang itu, Bu. Maka nggak bisa kita langsung menjudge-nya dia ahli neraka, nggak bisa. Bisa jadi dia sedang kalut hatinya itu. Hati mereka dipenuhi kekotoran dan dosa, sehingga jalan kebenaran ini tampak tertutup untuk mereka. Keputusasaan membuat mereka bingung, merasa tak ada harapan untuk kembali dari kesesatan dan kemaksiatan yang telah mereka lakukan. Ini yang banyak dialami sekarang, Bu. Oleh generasi Z, oleh generasi milenium saat ini gitu kan. Mereka sudah, bener nggak ya Allah ngampunin? Padahal dia pingin berubah gitu kan. Pingin berubah, Bu. Nah, meskipun dosa seorang hamba sangat besar, Allah tetap mengasihi dan melarangnya berputus asa dari rahmat dan kasih sayangnya. Allah tetap memandang hambanya berhak atas kasih sayang tersebut. Asalkan apa? Ia menyadari kesalahannya dan memohon ampun dengan tulus. Syaratnya itu. Bahkan untuk orang-orang musyrik sekalipun, pintu tobat tetap terbuka jika mereka masuk Islam dan beriman kepada Allah serta Rasul-Nya. Kan dosa pertama kepada Allah itu syirik. Ketika mereka bertobat saja diampuni sama Allah. Apalagi orang yang beriman. Nah, ini ada satu riwayat, Bu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'ad bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa banyak di antara orang-orang musyrik yang telah banyak melakukan pembunuhan dan sering berzinah datang kepada Nabi Muhammad. Datang, Bu. Mereka berkata kepadanya, sesungguhnya apa yang engkau serukan kepada kami adalah baik, wahai Nabi. Dapatkah engkau terangkan kepada kami bahwa yang kami kerjakan dahulu itu akan diampuninya?
Datang mereka kepada Nabi. Mereka tukang zina dulunya itu, tukang ngebunuh. Bahkan yang dibunuhnya itu bukan siapa-siapa, anak mereka sendiri. Ketika istrinya lahir anak perempuan, disiapkan kuburannya, lalu dilemparkan dan dikubur hidup-hidup. Itu dulu tuh di masa jahiliyah. Mereka datang kepada Nabi. Sesungguhnya apa yang engkau serukan kepada kami adalah baik. Dapatkah engkau terangkan kepada kami bahwa yang kami kerjakan dahulu itu akan diampuninya? Nah, di sini Nabi menjawab dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Artinya apa? Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat. Apa saja dosanya, Bu? 1, menyekutukan Allah. 2, membunuh. 3, berzina. Kalau melakukan itu, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Jadi musyrik, ngebunuh, zina, itu hukumannya berat. Tapi lihat di sini, Nabi pun menyatakan firman Allah, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dikatakan di sini, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Di dunia dia akan mendapatkan hukuman yang berat, dan nanti di akhirat dia pun akan kekal di dalam azab dalam keadaan terhina. Ngeri kan? Jadi di dunia dia akan mendapatkan hukuman yang berat, dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab yang kekal di neraka. Itu musyrik, membunuh, berzina. Tapi ada pengecualian. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali siapa? Orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada pengecualian. Pengecualiannya apa? 1, tobat. 2, beriman. 3, mengerjakan kebajikan. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ternyata itu, Bu. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Bagaimana terbaik Allah? Juga dalam hadis Nabi diriwayatkan dari Ammar bin Anbasah bahwa telah datang menemui Nabi SAW seorang yang telah tua bangka bertelekan di atas tongkatnya dan berkata kepada beliau, "Tasepuh, tasnya tongkat," datang kepada Nabi dan dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya banyak mengerjakan kesalahan dan maksiat. Apakah mungkin kesalahan ini diampuni oleh Allah?" Nabi SAW menjawab, "Apakah engkau telah mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah?"
Orang tua itu menjawab, benar. Bahkan aku mengakui bahwa engkau utusan Allah. Rasulullah SAW menegaskan, Allah mengampuni semua kesalahan dan maksiat yang telah engkau lakukan itu. Riwayat Ahmad. Sok buku maha. Nah, di sini hadis-hadis tersebut menegaskan bahwa Allah mengampuni semua kesalahan bagaimanapun besar dan banyaknya. Bila seseorang itu benar-benar bertobat dengan setulus hati, satu, berikrar tidak akan kembali melakukan kesalahan, dan yang ketiga akan tetap melakukan amal soleh. Ini syaratnya diterimanya tobat. Tobat dengan setulus hati, bukan manis di bibir memutar kata. Ya, eta mah lagu. Tetapi dengan setulus hati. Terus berikrar tidak akan kembali melakukan kesalahan dan dosa itu. Dan yang ketiga akan tetap melakukan amal sholih. Nah, ya, ini. Hamba Allah tidak boleh berputus asa terhadap ampunan. Enggak boleh kita putus asa. Hamba Allah tidak boleh berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Tidak boleh berputus asa terhadap kasih sayangnya Allah. Enggak boleh. Karena pintu rahmatnya terbuka seluas-luasnya bagi orang yang bertobat. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Nah, ibu, semua dosa diampuni sama Allah. Semua dosa. Ya. Asalkan sebelum mati dia sudah bertobat. Ya. Setelah melarang hambanya berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayangnya, Allah mendorong hamba-hambanya agar segera meminta ampun dan bertobat kepadanya atas segala keterlanjuran dan kesalahan yang telah dilakukan. Bertobat kepadanya atas segala keterlanjuran dan kesalahan yang telah dilakukan. Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah, jangan berputus asa. Dan setelah itu engkau bertobat kepada Allah dengan setulus hati. Allah juga menegaskan bahwa Dia mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Sebagaimana di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nanti ada bab khusus tentang kajian syirik. Ya. Kalau ibu percaya kepada kekuatan yang lebih besar daripada Allah, itu syirik. Ya. Nah, memang besar dan luas rahmat Allah terhadap hambanya, hamba yang telah mendurhakai karena mengabaikan perintahnya, bergelimang dalam dosa dan maksiat, masih saja dipanggil sebagai hambanya dan dinasihati supaya jangan berputus asa terhadap ampunan dan rahmatnya. Lihat di sini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, itulah
Sekarang berikutnya ibu-ibu, pertanyaannya, apa alasan kita harus bertobat? Apa alasan kita harus bertobat? Yang pertama ini Bu, kita harus bertobat itu 4 alasannya nih. 1, karena manusia pasti berdosa. Kedua, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertaubat. Ketiga, karena Allah mencintai orang yang bertaubat. Dan yang keempat, karena Rasulullah SAW senantiasa bertobat. Kita akan bahas nomor 1 dulu. Ini harus diingat. Kenapa kita harus bertobat? Yang pertama ini Bu, karena manusia pasti berdosa. Karena dosa adalah penghalang. Apa Bu? Karena dosa adalah penghalang. Antara siapa? Antara kita dengan sang kekasih. Siapa? Allah. Maka lari dari hal yang membuat kita jauh darinya adalah kemestian. Dosa pasti membawa kehancuran cepat atau lambat. Itu aja. Maka mereka yang berakal sehat pasti segera menjauh darinya. Dosa itu asli, cepat atau lambat akan menghancurkan pelakunya. Sudirman kemarin 32 anak di sodok sama dia. Lama-kelamaan terbongkar juga kan? Itu udah babak belur kayaknya di penjara. Lalu bagaimana ketika dia bertobat, diterima sama Allah? Kalau dia benar-benar bertobat, diterima sama Allah. Tapi tetap hukuman dunia dia harus terima. Kalau dalam hukum Islam, orang yang demikian harus dibunuh. Harus dibunuh. Kalau dia tobat, bentuk tobat itu dia dibunuh. Dia siap dihukum mati. Dan dia bertobat, diampuni sama Allah. Itu ngeri Bu. Jadi lambat atau cepat yang namanya dosa itu pasti akan terbongkar. Dosa pasti membawa kehancuran cepat atau lambat. Maka mereka yang berakal sehat pasti segera menjauh darinya. Ibu nipu ketika jual beli pasti bakal ketahuan. Pasti bakal ketahuan. Skincare. Sekarang ada musim doktif. Dokter detektif. Betul kan? Digali kan informasi. Ingin cepat kaya dari skincare, kebongkar, akhirnya bangkrut. Betul kan? Kita lihat Mustika Ratu, Wardah, mereka melakukan kejujuran. Sampai sekarang eksis nggak? Puluhan tahun itu. Karena kejujuran, integritas. Tapi ini yang baru muncul, kaya, tiba-tiba gejret. Travel umrah. Itu kan? Travel umrah juga sama. Yang jujur terus eksis. Tapi yang tipu-tipu dengan biaya yang murah, tapi ternyata itu sistem Ponzi, yang bayar itu dipakai dulu, nanti kalau yang bayar baru dia berangkat dari yang bayar berikutnya. Terbongkar juga. Maka dosa itu pasti membawa kehancuran cepat atau lambat. Maka udah jujur aja kita mah. Jujur. Jujur itu berat. Ibu jualan, misalkan ibu jualan ayam, katakan, Bu, inu kamari, inu baru. Nu kamari mah ya diskon, dah saya kene. Nu baru mah harga normal. Tong diaduk, tong dicampurkan. Ibu jualan gorengan, yang kemarin nggak laku. Kalau mau dijual, pisahkan. Ini yang kemarin dihanetkeun, ini yang sekarang. Masih bagus, teu hasem. Kalau mau beli, silakan, bebas hargana. Bahan jangan dioplos. Harus jujur. Jualan apapun harus jujur. Jangan dioplos. Katakan ini bekas, ini baru, itu aja. Justru ketika kita jualan, hasilnya nggak jujur, itu nggak akan didatangin lagi, Bu. Yang namanya
dosa pasti membawa kehancuran cepat atau lambat. Terus ini, jika ada manusia yang tidak melakukan dosa, pasti ia pernah berkeinginan untuk melakukannya. Wah, abi henteu, abi mah teu acan pernah ngabunuh. Naudzubillah. Zina komo, mabok oge komo. Tapi kecenderungannya bisa jadi ada. Keheul kepada orang, hayang tadi ketrek taku naon gitu. Itu kan pinginnya gitu. Jika ada orang yang tidak pernah berkeinginan melakukan dosa, pasti ia pernah lalai dari mengingat Allah. Sok coba. Lihat, ini lebih detail lagi, Bu. Ya. Orang ini nggak punya tuh, nggak pernah dosa ini lain sebagainya, mencuri tidak, berzina tidak, tapi pasti ada keinginan. Oh, nggak ada keinginan, Ustaz. Nggak ada keinginan untuk berzina, nggak ada keinginan untuk korupsi, nggak ada keinginan untuk membunuh, gitu kan? Tapi di sini lihat, jika ada orang yang tidak pernah berkeinginan melakukan dosa, pasti ia pernah lalai dari mengingat Allah, sudah dipastikan. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kemarin, apakah semuanya full ingat kepada Allah? Enggak kan? Yang adalah ingat kepada apa? Popoyan, masakan, suami, anak, pekerjaan rumah, bagi rapot anak, dan lain sebagainya, betul tidak? Jika ada orang yang tidak pernah lalai mengingat Allah, pastilah ia tidak akan mampu memberikan hak Allah sepenuhnya. Semua itu adalah kekurangan yang harus ditutupi dengan taubat. Tapi digikeun ka nama jigana moal aya tah. Tidak pernah lalai mengingat Allah ke jalmi ayeuna itu. Kalaupun ada, pastilah ia tidak akan mampu memberikan hak Allah sepenuhnya gitu. Bu, doa keluar WC apa? Doa keluar WC. Gupronaka. Artinya apa? Artinya apa gupronaka? Gupronaka. Ampuni aku kan ya. Hanya kepadamu lah kami minta ampun gitu, gupronaka. Minta ampun ya. Siapa yang mencontohkannya? Nabi. Kenapa Nabi sampai mengatakan gupronaka ketika keluar dari kamar mandi? Karena pernah ditanya oleh sahabat, Nabi pun mengatakan, ketika di WC, lisanku berhenti untuk menyebut nama Allah. Dan ketika keluar, saya minta ampun sama Allah. Gufronaka. Padahal Nabi Muhammad itu sudah dima'asum. Dan kalaupun mengucapkan, itu tidak berdosa. Dia tidak mengucapkan. Tapi kata Nabi, ketika di WC, saya berhenti untuk menyebut nama Allah. Lisannya. Kalau hatinya nyantai lah ke Allah pasti Nabi Muhammad. Tapi ketika beres keluar dari WC, gufronaka. Insyaallah. Lalu siapa kita? Nah maka ketika ada orang yang nyuruh istighfar, ulah kasinggung. Mah istighfar. Emang dosa mamah naon kudu istighfar? Kan rata-rata suka begitu. Mama istighfar. Emang salah mamah apa kita harus istighfar? Ibu ke suami, papa istighfar. Emang salah papa naon? Tuh tengah aku salah ge geus dosa teh. Betul enggak? Jadi kalau ada yang mengingatkan istighfar jangan tersinggung. Dan rata-rata kalau orang disuruh istighfar sok kasinggung. Ya. Tidak merasa punya dosa itu pun sudah dosa. Berikutnya, Bu. Kedua, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertobat. Ini yang kedua poinnya. Kalau yang pertama tadi apa? Karena manusia pasti memiliki dosa. Yang kedua, alasannya apa? Karena Allah memerintahkan kita bertobat. Surahnya Ali Imran 133. Nah, ini Bu, Ali Imran. Yang artinya saja, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tuh lihat. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Perintah bukan? Berarti
kita bertobat itu menjalankan perintah Allah. Kalau tidak dilaksanakan, tambah dosa tidak? Tambah dosa. Ini dalil pertama. Dalil keduanya ini, Bu. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Tahnu tobat mah bakal dikasih rezeki yang luas dan banyak. Rezekinya itu. Hidupnya tidak akan sumpek, hidupnya tidak akan merana meskipun dia serba kekurangan. Asli itu, tobat itu. Berikutnya, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suruh lagi sama Allah perintahnya. Nih Bu, ada kisah Bu. Ibu pernah dengar kisah taubat membunuh 100 jiwa? Pernah dengar? Nah ini hadisnya Bu, panjang nggak? Panjang ya? Panjang kan? Oke, sama saya dibikin sedikit-sedikit. Nah ini kisah Bu. Dahulu pada masa sebelum kalian, kata Nabi, ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki pada seorang rahib. Lantas ia pun mendatanginya dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah tobatnya diterima? Rahib pun menjawabnya, orang seperti itu tidak diterima tobatnya. Cek rahib. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Karena cek rahib ia mau diterima tobatnya, geus saya pamang. Bunuh. Naudzubillah, ya. Masih penasaran lagi kan orang itu? Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang alim di muka bumi. Ia pun ditunjukkan kepada seorang alim. Lantas ia bertanya pada alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah tobatnya masih diterima? Kebayang nggak dia sudah siap-siap golok? Kalau nyebutkan itu bisa deui kadek 100 hiji meureun kan? Orang alim itu pun menjawab, ya, masih diterima. Wah, ya, masih diterima. Dan siapakah, kata orang alim itu, dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Siapa yang akan menghalangi dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Insya Allah. Kata seorang alim berkata seperti itu. Siapakah yang akan menghalangi seseorang dengan tobatnya? Nggak ada. Pergi ke sana. Di sana ada sekelompok manusia yang menyembah Allah, ikutin mereka. Dan jangan kembali ke tempat kamu yang dulu, karena itu tempat yang amat jelek. Kata seorang alim itu. Laki-laki itu pun pergi menuju tempat yang ditujukan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Kata malaikat rahmat,
Orang ini datang dalam keadaan bertobat dan hatinya menghadap kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat rahmat, malaikat siksa, beda-beda tuh. Diputuskanlah oleh malaikat lagi. Diukur. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tersebut, atau jarak antara tempat yang jelek yang dia tinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut, dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat Bu, betapa Allah itu Ghafurur Rahim. Kata malaikat rahmat, orang ini mati dalam kondisi bertobat dan menghadapkan dirinya kepada Allah. Kata malaikat siksa, dia selama hidup nggak pernah melakukan kebaikan. Akhirnya diputuskan, dan ternyata jarak dari tempat yang dia tuju dengan tempat yang ia tinggalkan lebih dekat ke tempat yang ia tuju. Dan akhirnya dia pun dicabut oleh malaikat rahmat. Ya Allah ya Karim. Maka jangan sekali-kali kita mencibir orang-orang yang berlumuran dosa. Kita doakan. Meskipun kita pun harus profesional, kata Rasulullah. Membunuh, ya, menyekutukan Allah, membunuh, berzina, di dunia akan mendapatkan hukuman yang berat, dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang kekal, kecuali orang yang bertobat. Dan dia berbuat, dan dia beriman, juga dia melakukan amal kebaikan terus menerus, maka itu dikecualikan. Kita harus fair-fairan. Kalau ada orang yang sudah terlanjur melakukan maksiat, kita maafkan, tapi dia tetap harus mendapatkan hukuman. Begitu. Beberapa faedah hadis ini Bu. Satu, luasnya ampunan Allah. Allah akan mengampuni setiap dosa meskipun dosa besar selama mau bertaubat. Janganlah membuat seseorang putus asa dari rahmat Allah tadi garahib tadi. Orang yang telah membunuh 99 ada kemungkinan diterima, aya dibunuh. Karena dia telah membuat putus asa kepada orang yang mau bertobat. Seseorang yang melakukan dosa beberapa kali dan ia bertobat, Allah pun akan mengampuninya, Bu. Diterimanya taubat seorang pembunuh. Orang yang bertobat hendaknya berhijrah dari lingkungan yang jelek. Memperkuat taubat itu berteman dengan orang yang solih. Keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, Bu, bedanya. Orang yang tidak berilmu, dia memberikan fatwa yang salah, yang mengakibatkan orang lain celaka, dianya pun celaka. Sedangkan orang yang memiliki ilmu, dianya selamat, orang yang meminta pun selamat. Maka kadang hati-hati. Orang yang berfatwa tanpa ilmu hanya membawa kerusakan. Belum lagi ini Bu, surat At-Tahrim. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Ini perintah bukan? Berarti masuk alasan yang kedua, bahwa taubat itu diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana inna
innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. At-Tahrim ayat ke-8. Belum lagi di surat Hud, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Tuh, Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran perintah kepada kita untuk bertobat. Ini masih surat Hud lanjutannya ayat ketiga. Dan sekarang kita masuk, Bu. Ketiga, alasan kenapa kita harus bertobat, karena Allah mencintai orang yang bertobat. Ibu pingin dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Tuhan semesta alam. Nah, salah satu cara kita dicintai oleh Allah adalah dengan cara bertaubat. Dalilnya mana Ustaz? Ini Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Tobat kembali kepada Allah. Dosa dia menyucikannya kembali. Terus begitu. Jadi jangan sampai ibu mengatakan, Ustad mi isin minta hampura wae ke Allah teh. Engke oge dosa deui. Jangan begitu, salah. Ibu pernah dengar berita ada seorang penghuni kos, semenjak dia ngekos sampai dia beres, kosannya tidak dibereskan? Pernah dengar? Itu mungkin punya prinsip gini, ngapain diberesin, nanti juga kotor lagi. Kan jadi runyem, betul tidak? Baju yang ibu kenakan saat ini, emang gak dicuci sebelumnya? Dicuci kan? Nanti beres ini, dicuci lagi. Kotor, cuci lagi. Cek ibu teh, Ustad abdi mah moal dicuci-cuci. Engke ge geus dicuci kotor deui, geus saya sok. Atuh kitu mangke tiap datang ke masjid teh gimbal atuh. Kunaon teh dikuramas gitu. Tuh, betul tidak? Apalagi dosa. Subhanallah. Terakhir, Bu. Keempat, karena Rasulullah senantiasa bertobat. Kata Nabi SAW, demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Padahal Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau memiliki budi pekerti yang agung. Istighfarnya dalam sehari berapa? Lebih dari 70 kali. Nah, syarat diterimanya tobat, Bu. Nih syarat diterimanya tobat. 1, 2, saya perbesar. Nah ini ya biar jelas. Tobat dilakukan dengan ikhlas. Bukan karena makhluk atau untuk tujuan duniawi. Bu, apa bedanya ikhlas dengan ridho? Kalau ada orang yang kena musibah, kita bilangnya cing ikhlas, cing ridho, atau cing ikhlas, atau cing ridho, atau kumaha? Ikhlas sareng ridho sami atau benten? Nah, rata-rata kan sami. Kehilangan cing ikhlas nyanyinya. Ikhlas dengan ridho itu beda. Kalau ikhlas itu hubungannya hablum minallah. Itu sebelum, contoh ibu badai tobat cing ikhlas. Artinya apa? Hubungan ibu dengan Allah. Bukan hubungan ibu karena makhluk, bukan hubungan ibu untuk urusan duniawi, tapi murni karena Allah. Ibu mendapatkan musibah, maka bahasanya
sing ridonya. Dia harus nerima. Nah, ridho itu hablum minallah, hablum minan. Jadi ridho beda antara ikhlas dengan ridho. Maka taubat itu bukan ridho, tapi ikhlas. Kalau ke manusia, ke sesama, kena musibah, maka bilangnya cingri ridho. Karena kenapa? Jadi kalau ada saudara kita yang mendapatkan duka, maka kita mengatakan cingri ridho. Sana cing ikhlas. Tapi kalau punya saudara mau sedekah, cing ikhlasnya sedekah teh mudah-mudahan ditampi ku Allah. Begitu. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan sehingga ia pun tidak ingin mengulanginya kembali. Contoh dulu ibu saat masih muda belia sok ninggalkeun sholat, maka bertobat, tidak akan mengulanginya kembali. Contoh ibu dulu atau sekarang suami lagi mau, tapi ibunya cucing nih harareudang cek ibu teh. Eta teh dosa, maka ibu jangan mengulanginya lagi. Jadi kalau suami mau itu jangan sampai ditolak kecuali kalau dalam kondisi haid atau ibunya sedang sakit parah. Gitu ya, itu kan dosa. Tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Gitu ya. Terus yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut lagi. Eta intina. Yang kelima, tobat dilakukan pada waktu diterimanya tobat. Kapanpun itu ya, terutama di hari Jumat ya. Nah, hikmah bertobat apa ibu? Satu nih, mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan doa dari para malaikat, masuk dalam golongan ibadur rahman, mendapatkan ampunan Allah, sebagai penolak bala dan azab dari Allah, memperlancar rezeki, tobat menjadi obat mandul. Keren nggak tobat ini? Iya. Ya. Nah, di sini dari Abu Ubaidah bin Abdullah dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertobat dari suatu dosa seakan-akan ia tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Dari Anas beliau SAW bersabda, semua keturunan Adam adalah orang yang pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Sebagai penutup ibu-ibu, betapa Allah sangat menyayangi akan hambanya. Diciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Allah mengkaruniakan akal pikiran yang tidak ada pada makhluk lain agar hambanya boleh berpikir. Sesungguhnya kasih sayang Allah terhadap hambanya adalah kasih sayang yang tiada tolak bandingannya lagi. Gak ada yang bisa membandingkannya. Lalu pertanyaannya, sejauh manakah cinta kita kepada Allah? Nah, itulah ibu-ibu, pas jam 16.56, 1 jam kurang saya berbicara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menggugah jiwa untuk kita senantiasa gemar bertobat kepada Allah. Alasannya kenapa bertobat kepada Allah? Satu, menyadari bahwa manusia tidak akan terlepas dari dosa. Yang kedua, bertobat itu diperintahkan oleh Allah. Kalau perintah jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Yang ketiga, karena Allah mencintai orang yang bertobat. Yang keempat, Rasulullah SAW senantiasa bertobat. Padahal Rasulullah itu dijamin bersih dari kesalahan. Rasulullah itu dari dosa dijamin. Tapi Rasulullah senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan
Inilah yang menjadikan kita termotivasi karena kita merasa punya banyak dosa. Yang kedua, ya, kita pun senantiasa ingin dicintai oleh Allah, Rasulullah mencontohkan, gitu kan? Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan kita selamat dunia dan akhirat. Bel sudah menandakan jam pulang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.